Husni Tamrin Al-Habis. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyaman lil mu'minin wa nawwara qulubal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita selalu mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada malam yang mulia ini Allah masih memberikan kita nafas, kesehatan dan kesempatan. Allah begitu sayang, begitu cinta kepada kita. Banyak saudara-saudara kita tidak hadir di tempat yang mulia ini karena sesuatu hal, mungkin karena sudah pindah, sudah pulang ke rahmatullah, atau sudah pulang kampung, atau karena sakit dan lain sebagainya. Maka dari itu betul-betul mari kita betul aktualisasikan rasa syukur itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukur nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat padanya. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur, berarti Allah akan memberikan suatu azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari para orang yang kufur nikmat. Salam dan teriak salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat telah kita mendapatkan syafaatnya bersama Rasulullah dalam surganya. Man hayya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad jannah. Barang siapa yang menjalankan sunnahku berarti cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka ia akan bersamaku nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga kita semua tergolong daripada orang yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jamaah salat tarawih wal witir musalla al amin. Pada malam yang mulia ini saya diamanatkan pada malam yang ke-28 ini, seperti tahun-tahun biasanya memang malam-malam akhir di Musalla Al-Amin. Alhamdulillah masih sehat walafiat, berjumpa kita kembali dan saya lihat wajahnya, alhamdulillah orang-orang tua kita masih di sini juga. Allah begitu cinta kepada kita. Kita bertemu kembali dengan Ramadan ini dan sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita. Jangan sampai kita yang meninggalkan Ramadan. Insya Allah pada malam yang mulia ini kita akan membicarakan tentang masalah hikmah Ramadan. Berbicara masalah hikmah tentu banyak sekali daripada hikmah bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua adalah bagaimana kita selalu rindu dan rindu daripada Ramadan ini. Mengapa? Karena kita selalu panen ibadah. Umat Rasulullah walaupun umurnya pendek, orangnya pendek, tapi lumayan daripada ibadahnya selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat Nabi Adam alaihissalam. Umat Nabi Nuh umurnya panjang-panjang, orangnya tinggi-tinggi, 60 hasta. Tapi amalnya cuma pada waktu situ saja. Ketika dia meninggal dunia, stop. Ketika kita umat Nabi Muhammad meninggal dunia, terus amal itu mengalir. Walaupun kita sudah berada di alam barzah. Mengapa? Karena waktu di dunia kita pernah bersedekah. Sedekatul jari, dan itu terus mengalir, menyumbangkan uang,
ke madrasah-madrasah, ke masjid, ke musola, dan itu dipakai orang, mengalir pahala. Kita memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada anak didik kita, anak kandung kita utamanya. Anak kita besar mengamalkan ilmu itu, sehingga amal itu terus mengalir. Apalagi ketika anak itu selalu mendoakan kita, doa anak yang soleh-solehah, maka kita menjadi di alam kubur seperti taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa nanti rupanya sudah hari kiamat, karena kuburan kita seperti taman di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man jaa bil hasani falahu asyru amsal. Ketika kita beramal, apalagi di bulan suci Ramadan, amal kita Allah lipat gandakan dari 10 pahala asyru amsalnya, dikalikan daripada 70. Bahkan sekali kita sujud dalam pelaksanaan sholat itu 1500 pahalanya. Sholat tarawih kita laksanakan 8 rakaat, dikalikan lagi 1500, luar biasa. Ditambah lagi nanti kita bisa sholat tahajud, sholat tasbih, yang berbagai macam sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Inilah kemuliaan kita jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan hikmah bulan suci Ramadan mengandung suatu kemuliaan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Ramadan akan datang kita nanti pada hari kiamat. Inilah mana umat Nabi Muhammad. Dia akan berteriak, mana umat Nabi Muhammad. Pada siang harinya dia berpuasa, pada malamnya ia sholat tarawih, qiyamul lail. Lalu kita mengangkat tangan, saya umat Nabi Muhammad yang berpuasa pada siang hari karena ikhlas iman mengharapkan ridhonya Allah. Begitu juga malam dia qiyamul lail, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban man qama ramadan imanan wa ihtisaban barang siapa yang berpuasa karena iman dan keikhlasan, diampuni segala dosa-dosanya Allah. Barang siapa yang mendirikan sholat di waktu malam, berzikirkan, apalagi dia sholat, juga diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagia kita ketika kita memuliakan bulan suci Ramadan. Bulan kita bukan bulannya Allah, apalagi bulannya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita betul-betul di akhir-akhir Ramadan ini malam 28, 29, mungkin besok sudah malam terakhir kita pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Karena malam Senin insya Allah kita takbiran, dan Seninnya kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kita harus betul-betul fitrah suci, dan kita mendapatkan predikat piala takwa. Kita mendapatkan predikat piala takwa, la'allakum tattaqun. Dan itu harus kita pertahankan nanti piala takwa itu, bahwa setiap waktu, setiap detik kita harus ada selalu takwa ini. Takwa bukan sekedar takut kepada Allah. Takwa betul-betul ya imtisalu awamir wa ijtinab sirra wa alani. Melaksanakan perintah Allah dengan sedini mungkin, menjauhi segala perintah Allah. Alisan an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat wajah Allah, seakan-akan kita lihat inilah wajah Allah. Kalau itu tidak mampu kita lihat wajah Allah, yakinlah Allah melihat kita. Secara zahir kita tidak bisa lihat wajah Allah, jamaah rahimakumullah. Tapi secara batin yakinlah bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batin kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'akum aina ma kuntum. Al-'abid wahid wal ma'bud wahid. Ketika kita beribadah, kita menyembah Allah satu kesatuan, satu yang menyembah dan satu disembah. Tidak ada lagi ingatan pikiran kita di luar sana, pekerjaan kita tentang masalah dunia. Ketika kita beribadah, utamanya sholat, itikadkan dalam diri kita, ya Allah, inilah mungkin terakhir saya sholat, inilah mungkin terakhir saya masuk di rumahmu, ya Allah. Insya Allah maka Allah akan selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan, panjang umur. Kita bertemu lagi kemudian di sholat yang lain, lalu kita bersujud syukur kepada Allah SWT. Oh ya Allah, Engkau telah sehatkan saya, panjangkan kembali saya ingin bersujud menyembah kepada-Mu, sehingga di akhirat nanti kita bertemu dengan Allah SWT.
itulah wajah Allah nanti yang kita lihat, yang sebenar-sebenarnya, yang tidak tahu bagaimana sebenarnya wajah Allah. Tapi yakinkan selalu, insya Allah ketika kita masuk surga, kita akan melihat wajah Allah. Mungkin demikianlah yang Al-Fakir dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Menyongsong Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Billahi bismillahil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah membantu kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi dapat menambah ilmu kita dan mudah-mudahan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak Ustaz izin sebelum sholat tarawih kita laksanakan ada kuis bersama Pak Ustaz. Jadi saya langsung saja untuk anak yang laki-laki. Pertanyaan ini dari akhirnya senang-senang saja. Siapa nama Pak Ustaz berceramah? Gibran ada tak Gibran? Oh pulang Gibran tak ada. Saya kemarin ada tangan dia tak kesempatan jawab. Ini bertiganya semua udah ada. Ada yang lain tak? Yang lain? Ada? Itu yang di luar siapa tuh? Kemarin sini punya. Kemarin udah semua lo kalian. Di situ tuh siapa tuh yang baju biru tuh? Austin. Tak tahu juga. Udah lagi siapa ini? Siapa? Al-Hafiz ya. Ustaz Nur Islam Al-Hafiz. Baik, yang kedua untuk yang perempuan, sifat teman-temannya lah yang sama. Apa judul ceramah? Belum selesai tanya sama. Apa judul ceramah Pak Ustaz tadi? Yang di luar. Siapa yang dulu? Siapa tuh yuk? Tak ada. Ya udah sama. Ya. Terima kasih kepada sekalian. Mudah-mudahan ke depan, jadi kalau Pak Ustaz berceramah dari dengar, jadi insya Allah semuanya akan bisa menjawab. Jadi tidak ada itu aja. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, informasi selanjutnya pada